Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Haroni mewakili kelompok saya, kelompok 12 bersama Ida Wijayanti pada mata kuliah Manajemen Pembelajaran Bahasa Arab akan memaparkan materi yang kami dapatkan, yaitu mengenai manajemen pengembangan peserta didik. Manajemen peserta didik keberadaannya sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan karena siswa merupakan subjek sekaligus objek dalam proses transformasi ilmu dan keterampilan. Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan akan sangat bergantung dengan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Menurut Suharsini Arikunto bahwa peserta didik adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan. Menurut UU Sisdiknas bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Jadi bisa diartikan bahwa peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang, dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non-akademik melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan. Yang pertama adalah pengertian kemampuan. Menurut Muhammad Zain Milman Yusdi mengartikan bahwa kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri. Sedangkan menurut Anggiat M. Sinaga dan Sri Hadiati mendefinisikan kemampuan sebagai suatu dasar seseorang yang dengan sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan secara efektif atau sangat berhasil. Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat sebelum mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal peserta didik merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Kemampuan seseorang yang diperoleh dari pelatihan selama hidupnya dan apa yang dibawa untuk menghadapi suatu pengalaman baru. Kemudian menurut Reber dalam Ibn Syah yang mengatakan bahwa kemampuan awal adalah prasyarat awal untuk mengetahui adanya perubahan. Kemampuan awal juga bisa disebut dengan prior knowledge. PK merupakan langkah penting di dalam proses belajar. Dengan demikian, setiap guru perlu mengetahui tingkat PK yang dimiliki para peserta didik. Dalam proses pemahaman, PK merupakan faktor utama yang akan mempengaruhi pengalaman belajar bagi peserta didik. Dalam proses belajar, PK merupakan kerangka di mana peserta didik menyaring informasi baru dan mencari makna tentang apa yang sedang dipelajari olehnya. Proses membentuk makna melalui membaca didasarkan atas PK di mana peserta didik akan mencapai tujuan belajarnya. Dari uraian tersebut, maka kemampuan awal merupakan prasyarat yang harus dimiliki peserta didik sebelum memasuki pembelajaran materi pelajaran berikutnya yang lebih tinggi. Yang kedua adalah mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Yang pertama adalah memberikan dosis pelajaran yang tepat. Artinya materi yang diberikan dapat diorganisasikan dengan lebih baik. Tidak terlalu mudah bagi peserta didik karena materi yang akan diajarkan ternyata sudah dikuasai oleh peserta didik, ataupun tidak terlalu sulit karena bisa saja terjadi kesenjangan yang cukup jauh antara kemampuan awal peserta didik dengan pengetahuan baru yang harus dikuasai. Yang kedua adalah mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Melalui identifikasi kemampuan awal peserta didik, maka guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang tepat termasuk pemilihan strategi, media, dan penilaian pembelajaran dengan lebih baik. Yang ketiga adalah mengukur apakah peserta didik memiliki prasyarat yang dibutuhkan. Prasyarat di sini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik sebelum mengikuti pelajaran tertentu. Analisis kemampuan peserta didik berfungsi juga untuk menggambarkan statistik kemampuan yang dimiliki peserta didik. Yang terakhir adalah memilih pola-pola pembelajaran yang lebih baik. Dengan mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik, maka guru dapat mendesain skenario pembelajaran dengan lebih baik, serta menentukan materi dengan lebih terorganisir, memilih strategi apa yang akan digunakan, serta menentukan media pembelajaran apa yang tepat dan dapat digunakan untuk membantu kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah mengenali karakteristik awal peserta didik. Memang tidak semua anak didik memiliki karakter yang baik. Dalam sebuah kelas bisa jadi ada berbagai karakteristik peserta didik, dari mulai yang paling menyenangkan hingga yang paling tidak disenangi oleh orang banyak.
Hal ini adalah sesuatu yang alamiah karena peserta didik datang dari berbagai lingkungan dengan berbagai macam pengalaman yang telah dilalui sehingga membentuk karakter dirinya. Yang pertama adalah menjadi teladan untuk perilaku anak didik. Sebaik-baiknya pelajaran adalah dengan menjadi teladan. Guru harus menjadi sosok yang ditiru oleh peserta didiknya. Siswa akan lebih mudah menyerap pengetahuan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk contoh. Yang kedua adalah senantiasa mengevaluasi diri. Sebelum mengenali karakteristik peserta didik, ada baiknya seorang guru mengenali dan mengevaluasi dirinya sendiri terlebih dahulu. Jangan sampai ketika terjadi kasus siswa meninggalkan kelas, malas-malasan dalam belajar, berisik di dalam kelas, lantas dengan mudahnya guru langsung menyalahkan siswa sebagai penyebab kesalahannya. Yang ketiga adalah memahami lingkungan sekitar anak. Ada dua hal yang membentuk karakteristik seorang anak, yaitu lingkungan sekitar dan pengalaman yang ia alami sebelumnya. Lingkungan sekitar anak sangat berpengaruh terhadap karakter yang dimilikinya. Yang keempat adalah mengenali peserta didik lebih dalam. Pengertian lebih dalam di sini adalah bukan hanya sekedar mengetahui siapa orang tuanya, keluarganya seperti apa, dan lain sebagainya, tetapi merupakan akumulasi dari proses panjang yang memahami bagaimana karakter tersebut bisa terbentuk. Yang kelima adalah lakukan pendekatan psikologis. Hal ini bisa dilakukan dengan mewawancarai, bertanya tentang hal-hal yang penting dan dekat dengan anak, atau berdiskusi tentang hal-hal yang menarik bagi anak. Yang keenam adalah perlakukan siswa dengan adil. Adil di sini tidak berarti sama rata, tetapi memberikan sesuatu sesuai porsinya dengan bijaksana. Hal tersebut dapat meninggalkan kesan positif dan memperkuat hubungan guru dan murid, juga hubungan antara sesama murid dalam satu kelas. Yang ketujuh adalah masuki dunia mereka. Cobalah untuk bergabung bersama para siswa ketika sedang bermain, bernyanyi, atau aktivitas lain yang disukai oleh para siswa. Dengan begitu, guru akan lebih jelas bagaimana minat dan bakat dari masing-masing peserta didik. Dan yang terakhir adalah jadilah sahabat. Diperlukan inisiatif dari guru itu sendiri untuk lebih dekat dan menjadi sahabat dari sang murid, supaya lebih mengenali karakter dan perilaku dari siswanya. Baiklah, saya telah memaparkan materi tentang manajemen pengembangan peserta didik ini. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.